Halo guys, balik lagi bersama gue Wira, si tukang reaction yang banyak bacot, tentunya tidak lain tidak bukan di channel reaction gue ya. Dan kali ini gue nggak akan nge-reaction apapun, justru gue akan ngebahas satu permasalahan yang pelik ya. Ini berawal dari gue yang suka banget buka comment section atau kolom komentar kalau ada postingan foto dari Instagramnya Atta ataupun Aurel. Bukannya pengen kepo, cuman pengen nyari komentar-komentar lucu yang menghibur gue gitu. Tapi yang ditemukan banyaknya justru ada aja komentar-komentar negatif dari netizen yang jempolnya enteng banget gitu ya, kayak kapas. Jadi gara-gara itu gue akhirnya kepikiran kenapa nggak gue analisa ya. Orang ini dua nih, si couple Uwu ini kenapa punya haters gitu yang banyak banget sebenarnya menurut gue ya. Dan akhirnya gue analisa ya, by the way ini nganalisanya bukan 1-2 hari ya, gue bener-bener bikin poin-poin yang mau gue angkat itu, gue cari sumbernya dan lain-lain. Dan akhirnya kekumpul lah 6 faktor kenapa Atta dan Aurel ini punya haters gitu ya. Sebenarnya kalau public figure udah biasa punya haters, cuman hatersnya Atta dan Aurel nih sedikit unik gitu ya. Itulah kenapa mau gue angkat ya. Tapi sebelumnya, by the way ya, ini diangkat berdasarkan analisa gue, keterbatasan ilmu yang gue punya. Kalau misalkan beda sama analisa kalian, ya mohon maklum ya, kita beda otak, beda kepala, pasti analisa mungkin sedikit berbeda. Karena pelangi juga warnanya banyak, jadi indah gitu ya. Pendapat banyak juga jadi indah, asalkan nggak sarkas, nggak ngehina ya. Dan inilah 6 faktor kenapa Atta dan Aurel punya haters. Kita mulai dari yang pertama. Hai guys, terima kasih udah nonton video ini. Dan sebelum dimulai reactionnya, gue mau ngingetin dulu untuk klik tombol di situ tuh alias subscribe ya. Dengan kalian subscribe, kalian ngasih semangat yang lebih untuk gue bikin reaction selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Oke, yuk dimulai. Oke, ini faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu masa lalu. Wih, udah kayak lagu dangdut, masa lalu. Ini masa lalu Atta dan Aurel. Kenapa gue mau bahas ini di poin pertama? Karena ini sebenarnya jadi poin penting kenapa banyak hatersnya ya. Kita mulai dari Atta. Atta sendiri dulu-dulunya sering banget ya, sampai sekarang sebenarnya. Cuman sekarang udah rada jarang bikin prank. Ya, prank ya. Dan itu ada kontroversinya karena banyak yang bilang, wah akhirnya keungkap pranknya settingan dan lain-lainnya ya. Sebenarnya kalau kalian tahu ya, prank itu banyak yang settingan, bukan cuma dari Atta doang, dari orang lain juga ada. Bahkan YouTuber luar negeri pun mengakui. Bahkan ya, sekelas YouTuber idola gue, Agung Hapsah juga pernah bahas bahwa prank itu sekedar entertainment yang ngehibur. Videonya bisa kalian cek di card di situ atau juga di deskripsi gue udah cantumin biar kalian ngerti prank itu apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Dan juga setelah itu, setelah kontroversi prank yang bikin banyak haters gitu ya untuk Atta, ada juga giveaway. Banyak orang bilang, wah ngapain sih giveaway gitu, pamer-pamer, mau ngasih mah ngasih aja gitu, nggak usah dipublish di YouTube gitu ya. Kita harus tahu juga ya kalau giveaway itu kadang ada sponsornya, nggak pure 100% uang pribadi. Dan itu adalah teknik marketing yang sebenarnya halal-halal aja sih, nggak masalah toh. Giveaway itu kan kita yang coba untuk ngedapetin hadiahnya, kita nggak pakai uang pendaftaran dong. Jadi bukan judi dong. Ya kalau misalkan itu rezeki kita dapet ya udah lah, namanya juga hadiah, nggak dapet ya udah, kita nggak rugi apapun gitu kan ya. Jadi kalau ada yang nggak suka sama giveaway tapi masih ikutan kalau ada giveaway, gue sih masih tanda tanya. Lalu yang paling parah ini menurut gue, kenapa akhirnya banyak hatersnya itu adalah skandal penyanyi dangdut. Mungkin kalian ingat ya, beberapa tahun ke belakang itu ada salah satu penyanyi dangdut yang ngeklaim bahwa punya hubungan spesial dengan Atta Halilintar. Dan sampai sekarang gue nggak tahu juntrungan kasusnya itu berlanjut atau kayak gimana ya. Gue nggak ngerti. Kalau kalian tahu penyelesaian kasusnya, kasih komentar di bawah aja biar gue tahu, karena gue jujur nggak ngikutin dan nggak mau tahu kasus-kasus kayak gitu ya. Kasus-kasus nggak jelas menurut gue. Itu dari Atta ya, kenapa masalah Atta berdampak sama banyaknya haters ya. Kalau dari Aurel sebenarnya ini gue juga angkat jempol sebenarnya, 2 jempol, karena sebenarnya ini dari arah yang kurang baik jadi baik gitu menurut gue. Tapi ada aja yang nggak suka gitu ya, perubahan fisik Aurel. Kita tahu ya dulu Aurel itu
terkenal agak gemuk, agak cabi gitu, dan sekarang udah perubahan fisiknya kelihatan. Ada yang bilang itu operasi plastik dan lain-lain, diangkat di infotainment dan lain-lain. Ya udah sih gitu tuh menurut gue tuh, kalau emang lu nggak suka sama penampilannya, udah nggak usah diikutin ya. By the way, kalau kalian tahu juga sebenarnya bukan cuma Aurel doang yang mengalami perubahan bentuk fisik, ada juga artis lain gitu yang melakukan oplas terang-terangan gitu ya, mengakui dia tuh operasi plastik. Tapi kok nggak dihujat? Unik netizen Indonesia ya, unik banget gitu. Sendirinya juga suka memperbaiki diri kan, make up setebel-tebelnya untuk perempuan biar terlihat cantik di depan lawan jenis. Tapi di saat ada public figure yang memperbaiki penampilan, kalian nyinyir. Unik sekali. Oke, poin kedua yaitu gaya hidup ya. Wah, kalau misalkan ngomongin gaya hidup pasti ini lebih condongnya ke Atta Halilintar ya. Karena seperti kita tahu, dia punya mobil mewah yang bukan cuma satu ya. Terus rumahnya mewah. By the way, itu hasil kerja keras sendiri sih, sebenarnya nggak ada masalah bagi gue gitu ya. Bagi gue yang suka nonton, kadang nggak ada masalah sih. Gue lebih prefer ke lihat Lamborghini itu keren ya. Itu jadi motivasi buat gue, semoga gue bisa punya. Amin, kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah tujuan Atta, nunjukin ke orang itu supaya dia bisa termotivasi. Tapi nggak semua orang nangkepnya kayak gitu. Nggak aneh, nggak usah dipermasalahin, karena memang nggak bakalan semua orang nangkep apa yang kita maksud. Contoh gue ngomong A, mungkin ditangkap orang B, kayak gitu ya. By the way, gaya hidup juga berhubungan dengan Atta karena dia suka jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya, yang dimana sempat ada kasus di 2019 kalau nggak salah, korek sih kalau gue salah, itu ada kasus mereka mau liburan ke Amerika gitu kalau nggak salah ya, terus minta exposure ke salah satu travel agent kayak gitu, dan akhirnya ketahuan sama publik. Sebenarnya udah diklarifikasi sama Atta Halilintar waktu itu bahwa itu pakai uang pribadi, kok nggak kayak gitu jalan ceritanya. Cuman banyak netizen Indonesia yang udah kadung benci dari poin pertama, akhirnya tambah benci di poin kedua ini gitu ya. Jadi nggak aneh ya. Sebenarnya juga menurut gue ya sah-sah aja sih, dia punya duit, dia capek mungkin kehidupan sehari-harinya, udah banyak kerjaan, ngurusin brand, ngurusin perusahaan, ngurusin konten di YouTube, dan akhirnya punya waktu luang untuk liburan. Nggak masalah menurut gue. Begitupun keluarganya Aurel ya, ngajak Aurel liburan keluar kota gitu, karena emang punya duit. Yang masalah tuh, kalau misalkan lu nggak punya duit, pengen liburan keluar negeri, itu masalah. Oke, ini poin ketiga yaitu tentang fans karbitan. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas di beberapa video, cuman kayaknya harus diangkat juga di sini karena berpengaruh sama jumlah hatersnya Atta yang makin nambah ya setiap harinya ya. Fans karbitan ini sebenarnya kayak gini ya. Orang-orang yang awalnya ngefans sama dua orang ini, Atta dan Aurel, tapi akhir-akhir ini jadi nggak ngefans karena satu, mereka nggak nikah-nikah. Yang sebenarnya itu haknya mereka untuk menentukan kapan mau nikah ya, cuman ini orang ribet banget gitu ya, fans ini ribet banget, dan wah nggak nikah gue males nonton dia lagi, pindah ke pasangan lain yang sebenarnya pasangan lain juga belum jelas itu pacaran apa kagak gitu. Ya terserah mereka aja ya. Sebenarnya selain nggak nikah juga ada yang bilang Atta kasar, menilai dari satu video doang orang itu ternyata ya, sebenarnya itu pemanis video doang, lucu-lucuan, dan mereka masih baik-baik aja kok, nggak ada kasar-kasaran, mereka masih baik-baik aja berdua, dan nggak ada yang harus diributin sebenarnya. Cuman kan satu kesalahan itu bisa ngehapus 10 kebaikan. Jadi satu aja celah dari konten kreator atau dari influencer itu bisa bikin yang ngefans jadi enggak. Tapi itu udah nggak aneh ya. Itu terjadi sama semua influencer, terjadi sama semua YouTuber kok, termasuk gue. Mungkin gara-gara satu bahasa yang salah bisa jadi benci sama gue, ya nggak apa-apa. Toh masih banyak yang suka. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu menyimpulkan secara cepat mereka nggak jadi nikah. Atta dan Aurel pun udah ngomong di vlognya Nikita Mirzani ya. Bahkan udah jelas mau di mana resepsinya, di GBK tentu, dan tahun depan insya Allah. Menurut gue, kalau emang kalian ngefans beneran, itu nggak usah ngatur-ngatur mereka mau nikah kapan ya, terserah mereka ya. Sekarang kalian deh, kalian punya pacar, punya pasangan, contoh belum menikah, terus kalian disuruh buru-buru nikah sama teman kalian yang notabene baru kenal gitu. Cepetan lu nikah, cepetan lu nikah. Lu akan ngomong, lu siapa ya? Pasti gitu kan.
Oke, ini poin nomor 4, yaitu banyak gimmick dan drama. Dua orang ini katanya banyak gimmick dan drama. Oke, dramanya, gimmicknya memang menurut gue lumayan banyak, cuman nggak ngerugiin orang. Contoh, clickbait ya, atau ngasih seserahan contoh ya. Pernah tuh kayak gitu ya, judul videonya atau thumbnail videonya, tapi di dalamnya cuma ngasih hadiah, ngasih bingkisan misalkan. Ya itu pemanis video coy, udah biasa itu. YouTuber itu pakai clickbait itu udah biasa sih sebenarnya menurut gua ya. Karena gua pun beberapa ada pakai clickbait walaupun nggak terlalu parah gitu, tetap ada unsur pemanisnya. Kalau polos-polos banget nggak asik. Gua ngambil contoh deh, biar lu ngerti. Gua ngambil contoh. Nggak mungkin orang Indonesia nggak tahu Indomie, bener? Kalian juga pasti tahu Indomie itu apa. Mie instan paling populer di dunia bahkan ya. Coba kalian lihat kemasan Indomie di depannya. Di situ ada telur, ada ayamnya, ada sayurannya. Pas kalian buka, ada nggak? Nggak ada. Kenapa kalian nggak jadi hatersnya Indomie? Karena kemasannya itu beda sama isinya. Itulah teknik jualan, gimmick, dan juga teknik marketing biar menarik pemanis kemasan. Kalau misalkan kalian lihat bungkus Indomie cuman mie instan kering yang belum dimasak, mungkin kalian nggak mau beli. Ngapain sih? Apaan sih? Kalian nggak tahu mungkin rasanya apa? Kayak gitu ya. Jadi jangan nyimpulin sesuatu itu kalau kalian belum nonton videonya. Udah nonton berbeda sama thumbnail, ya udah dislike aja kalau nggak suka. Nggak usah ngehujat di kolom komentar. Kalau dislike itu tanda kalian kurang seneng sama konten itu. Tapi kalau udah ngehujat, itu beda perkara. Jadi haters boleh, tapi jangan ngehujat dan ngehina seenak jidat. Ingat, hati-hati, ada undang-undang ITE. Oke, ini poin kelima ya. Poin kelima ini adalah katanya karyanya pas-pasan. Entah Atta dan Aurel nih karyanya pas-pasan. Atta lebih dihujat karena ngapain sih turun ke scene rap gitu ya. Lu udah YouTuber aja. Sebenarnya nggak ada juga larangan orang nyanyi lagu terjun ke dunia tarik suara ya. Nggak ada larangannya kan. Ya itu sih, kalau misalkan karyanya nggak bagus, itu selera masing-masing. Menurut gue beberapa karya lagu Atta menurut gue itu ada yang enak didengerin, ada juga yang kurang masuk ke gue, dan gue nggak coba ngehujat. Ya udah, masa iya dari 10 karya itu 10-10-nya harus bisa lu sukain? Kan enggak. Dan lagunya Atta bukan cuma satu, banyak. Aurel juga sama. Menurut gue justru lagu Kepastian tuh enak banget menurut gue ya. Tapi ada yang bilang nggak enak. Yang udah nggak apa-apa, tapi jangan nge-hate, jangan kalian pakai bahasa sarkas di kolom komentar gitu. Kalian udah bisa bikin karya belum? Itu yang jadi masalah. Kalau cuma jadi komentator, anak SD juga bisa kok. Oke, ini faktor keenam ya. Dan di faktor keenam ini gue mau ngajak kalian menganalisa. Menurut kalian, kenapa Atta dan Aurel jadi punya banyak haters? Ingat, gue akan mengajak kalian menganalisa, jadi analisa kalian langsung tulis di kolom komentar, gue bacain. Karena jujur gue pasti bacain komentar-komentar, walaupun gak gue respon, itu pasti gue baca. Dan nanti gue akan ngepin komentar atau analisa yang paling bagus menurut gue. Dan itu pasti diganti-ganti, nanti ada yang bagus, gue pin, ternyata ada yang bagus lagi, gue pin yang baru lagi, kayak gitu ya. Jadi tolong, menurut kalian kenapa ada hatersnya Atta dan Aurel yang sekarang makin jadi gitu ya? Coba kasih analisa kalian di kolom komentar ya.